Halo semua, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Alicia Litapodi dari kelas 1D, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan, Politeknik Negeri Kepang. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, produksi biaya, dan pasar dalam perekonomian. Baik, kita masuk pada materi pertama mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri adalah proses analisis untuk mengetahui cara konsumen mencari, memilih, menilai, dan menggunakan produk atau jasa sebagai bentuk pemenuhan dan pengembalian keputusan sebelum membeli suatu barang dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, bagaimana seleranya, serta juga untuk mendapatkan informasi dan data untuk menciptakan sebuah inovasi dan dorongan baru dalam hal berbelanja. Adapun manfaat dari perilaku konsumen yakni yang pertama, mengenal dan memahami target konsumen, yang kedua, membantu membuat strategi pemasaran yang efektif, dan yang ketiga, mengurangi risiko bisnis. Nah, ada beberapa jenis perilaku konsumen, di antaranya complex buying behavior atau perilaku pembelian kompleks, dissonance reducing buying behavior atau perilaku pembelian yang mengurangi disonansi, variety seeking behavior atau perilaku mencari variasi, dan habitual buying behavior atau perilaku kebiasaan dalam membeli. Baik, kita masuk pada materi kedua mengenai perilaku produsen. Perilaku produsen sendiri adalah teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya dengan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Di mana teori perilaku produsen sendiri menjelaskan tentang bagaimana seorang produsen dapat menciptakan produk yang berkualitas baik dengan modal yang terbatas atau biasa kita kenal dengan efisiensi. Lalu, apa tujuan dari perilaku produsen? Tujuan perilaku produsen sendiri ada dua. Yang pertama, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen serta tidak merugikan konsumen juga produsen. Dan yang kedua, untuk dapat menciptakan sebuah efisiensi yang baik dalam menghasilkan sebuah produk bagi konsumen. Adapun perilaku produsen dalam kegiatan atau proses produksi antara lain perencanaan produksi, manajemen sumber daya, keputusan investasi, kontrol kualitas, ketepatan waktu, pemantauan pasar, dan keberlanjutan. Kita masuk pada materi yang ketiga mengenai produksi biaya. Produksi biaya merupakan kegiatan atau proses menghasilkan barang dan jasa yang melibatkan penggunaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Biaya produksi ini diperlukan dalam kegiatan produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Berikut elemen-elemen dan unsur-unsur yang ada pada produksi biaya, di mana ada 3 elemen penting dalam mewujudkan terciptanya suatu biaya produksi, antara lain tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Sedangkan unsur-unsur yang ada yakni biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang berikut pengukuran dan perhitungan biaya produksi. Biaya produksi dapat diukur melalui perhitungan biaya total produksi, biaya per unit, dan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam produksi. Sedangkan perhitungan biaya produksi dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni identifikasi korelasi biaya, pengumpulan data, dan perhitungan biaya total. Baik, kita masuk pada materi keempat mengenai pasar dalam perekonomian. Pasar dalam perekonomian sendiri adalah proses transaksi jual beli barang atau produk yang terjadi dalam lingkungan pasar sebagai bentuk penstabilan perekonomian yang bertujuan untuk menambah nilai jual terhadap sumber daya ekonomi yang telah diolah. Adapun peran pasar dalam perekonomian antara lain 1. Sebagai sarana distribusi produk, 2.
sebagai sumber pendapatan baik untuk individu maupun untuk negara, dan yang ketiga sebagai tempat promosi barang dan jasa. Yang terakhir, campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. Pemerintah tentu akan turut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di pasar, dengan tujuan untuk mengatasi kegagalan pasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatur dan mengawasi pasar, menjaga stabilitas perekonomian negara, dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian penjelasan materi yang saya bawakan dalam video ini mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, produksi biaya, dan pasar dalam perekonomian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.